dan sehat. Kembangkan lokasi, jaga lingkungan dan sekitarnya. Aman dan kaya, keluarga berencana. Budaya PKK. Penting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan. Jadi bukan gagal tumbuh ya ibu-ibu, gangguan pertumbuhan dan gangguan perkembangan. Gak cuman pertumbuhan aja, gak cuman pendek aja, tapi dia juga ada gangguan pada perkembangannya. Makanya dalam buku kaya itu ada checklist perkembangan, ya kan? Harusnya. Lagi Bu. Ya, baik. Terima kasih. Untuk kemarin kita rakor, sekaligus kita rakar. Rakor itu rapat koordinasi, sedang rakor itu rapat kerja. Di mana kita bersama-sama dengan pihak, baik itu pihak kesehatan, kader posyandu, ibu RW, ibu RT, di mana kita membahas semua program-program PKK, yaitu 10 program pokok PKK yang akan dilaksanakan melalui lomba-lomba. Lombanya yang akan kita laksanakan di Kelurahan Cipayung Jaya ada 12 lomba yang mana mencakup baik itu di sekretariatan, khususnya Pokja 1-nya untuk kegiatan Pak Aredinya, kemudian juga untuk Pokja 2-nya kita literasi, dongengnya, juga Pokja 3 juga dengan hatinya PKK, dengan bank sampahnya, dengan UPPKA-nya, dan di Pokja 4 juga penanganan pencegahan stunting dengan pemberian makanan tambahan kepada balita, serta dengan agar semua bisa, terutama untuk pasangan usia subur, untuk ibu-ibunya bisa mengikuti IPA tes. Sehingga kita memberikan lomba-lomba tersebut agar semua 10 program pokok PKK dapat kita laksanakan di Kelurahan Cipayung Jaya ini. Bu, angka prevalensi stunting sendiri bagaimana Bu? Untuk dalam stunting ini memang untuk stunting di Kelurahan Cipayung Jaya ini tahun 2023 kita memang angka stuntingnya sedikit ya. Ada angka. Tetapi memang ada kenaikan angka stunting yang terbaru untuk di Kelurahan Cipayung Jaya. Oleh karenanya itu kenapa saya mengadakan rapor juga, karena biar kita bersinergi, bekerja sama bersama-sama, baik dengan Ibu Lurah, baik dengan Pak Lurah, di pemerintahan, maupun dengan Bu RW, kader-kader posyandu, posbindu dalam menangani agar tidak ada stunting baru lagi dan bagaimana menangani yang sudah terkena stunting. Dan tentunya kita perlu pencegahan terhadap yang indikasi nantinya anak ini bisa stunting. Melalui apa? Melalui baik dengan puskesmas, bekerja sama dengan pihak kesehatan, yaitu puskesmas, dengan dokter, dengan bidan, serta juga dengan semua pihak. Nah, di sini perlunya peran posyandu, kader-kader posyandu dalam mengoptimalkan dalam pencegahan maupun penanganan stunting yang ada di Kelurahan Cipayung Jaya, sehingga harapan kami ke depannya tidak ada stunting yang baru, tetapi yang kita inginkan adalah zero stunting. Kemudian kalau demam berdarah sendiri bagaimana Bu? Kalau untuk demam berdarah memang ada, tapi memang masih kategori belum maksudnya belum meningkat sekali ya. Ada yang terkena tetapi sudah tertangani, dan juga kita bersama kader mengharapkan Jumantik untuk kegiatan kader Jumantik itu tidak mengandalkan hanya kader inti Jumantik, tapi ada kader Jumantik untuk satu rumah satu. Jadi setiap rumah itu harus bisa menjaga kesehatan lingkungan rumahnya. Jadi bisa melihat apakah ada jentik nyamuk di dalam rumahnya, misalnya di dispensernya kah, apa di tempat penampungan airnya kah. Jadi tidak menunggu orang untuk mengecek, tapi kita di dalam keluarga tersebut harus bisa mengecek sendiri, sehingga harapan kita kasus DBD ini tidak ada lagi ya di Kelurahan Cipayung Jaya, dan yang sudah terkena ya alhamdulillah memang sudah terkena. Ya. Bu,
Yang stunting itu ada berapa dan kena DBD? Ada kasusnya dan sudah melakukan fogging? Kalau untuk Stunting? datanya memang ada di puskesmas. Oh ya. Ya, untuk data DBD itu ada di puskesmas. Untuk data stunting ini kita nanti ada validasi ulangan dengan adanya gerakan pendataan serentak ya, penimbangan serentak di posyandu. Nah, nanti insya Allah ketika nanti validasi dan sudah terlihat semua pendataannya, mudah-mudahan pendataan kita bisa 100% dan disitulah nanti kita tahu nih. Sebelumnya validasi berapa kira-kira? Sebelum validasi kemarin itu di awalnya itu memang kita tahun 2023 itu hanya 14. 14 oh, ya. Kemudian ada kenaikan itu karena kemarin data itu belum divalidasi dan sesudah divalidasi dari 35 itu ternyata 20 saja. Oh, itu karena apa? Karena urban atau umumnya kaum urban atau memang penduduk asli? Jadi gini, yang menjadi permasalahan memang untuk yang data-data stunting ini kadang bisa terjadi ada kekeliruan dalam pencatatan tinggi berat badannya anak, kemudian juga adanya pendatang baru misalnya yang ngontrak gitu ya. Jadi mereka bukan warga dari kita gitu, tapi dari yang lain, tapi tetap harus kita data. Kita tetap harus menangani. Untuk itu bersama-sama dengan kader ya, pendataan ini memang sangat penting sekali supaya kita juga tahu nih mana data anak-anak kita yang stuntingnya dan bagaimana penanganannya.